Halo, kami dari kelompok statistika. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada makalah, yang ketiga ada rumus, yang keempat ada tabel, dan yang kelima cara membuatnya. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat, dan daftar frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Karena sifat keragaman data sangat penting untuk diketahui, karena dalam pengujian statistik selanjutnya, kita harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman datanya. Tanpa memperhatikan sifat keragaman datanya, penarikan sebuah kesimpulan pada umumnya tidaklah sah. Perhatikan contoh data pada tabel berikut ini. Daftar nilai ujian mata kuliah statistik dari 80 mahasiswa. Sangatlah sulit untuk menarik sebuah kesimpulan dari daftar data tersebut. Secara sepintas, kita belum bisa menentukan beberapa nilai ujian terkecil atau terbesar. Demikian pula, dengan kita belum bisa mengetahui dengan tepat beberapa nilai ujian yang paling banyak atau berapa banyak mahasiswanya yang mendapatkan nilai tersebut. Dengan demikian, kita harus mengolah data tersebut terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang lebih baik. Bandingkan dengan tabel yang sudah disusun dalam bentuk daftar frekuensi berikut ini. Tabel 2A ialah tabel frekuensi dari data tunggal, dan tabel 2B ialah daftar frekuensi yang disusun dari data yang sudah dikelompokkan pada kelas yang sesuai dengan selangnya. Dan kita bisa memperoleh beberapa informasi atau karakteristik dari data nilai ujian mahasiswanya. Pada tabel 2A, kita bisa mengetahui bahwa ada 80 mahasiswa yang mengikuti ujian. Nilai ujian terkecil ialah 35 dan tertinggi ialah 99. Nilai 70 yakni nilai yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa, yaitu ada 4 orang, atau kita juga bisa mengatakan ada 4 orang mahasiswa yang memperoleh nilai 70. Tidak ada satupun mahasiswa yang mendapatkan nilai 36, atau hanya 1 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai 35. Tabel 2B ialah daftar frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan. Daftar ini yakni daftar frekuensi yang sering digunakan. Kita seringkali mengelompokkan data contoh ke dalam selang-selang tertentu agar memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai karakteristik dari suatu data. Dari daftar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa yang mengikuti ujian ada 80 orang. Selang kelas, nilai yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa ialah sekitar 71-80 orang, yaitu ada 24 orang. Tapi perlu diingat bahwa dengan cara ini kita bisa kehilangan identitas dari data aslinya. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui bahwa ada 2 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 31-40. Meskipun demikian, kita tidak akan tahu dengan persis berapa nilai sebenarnya dari 2 orang mahasiswa itu. Apakah 31, 32, atau 36? Ada beberapa istilah yang harus dipahami dahulu dalam menyusun daftar frekuensi. Yang pertama, range, selisih antar nilai tertinggi dan terendah. Dan pada contoh ujian di atas, range 99 dikurang 35 sama dengan 64. Yang kedua, batas bawah kelas, yaitu nilai terkecil yang berada pada setiap kelas. Contohnya pada tabel 3 di atas. Batas bawah kelasnya ialah 31, 41, 51, 61, sampai 91. Yang ketiga, batas atas kelas, yaitu nilai terbesar yang berada pada setiap kelas. Contohnya pada tabel 3 di atas, batas atas kelasnya ialah 40, 50, 60, sampai 100. Yang keempat, batas kelas, yaitu nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas.
tanpa adanya jarak batas antar kelas dengan batas bawah kelas selanjutnya. Contohnya, pada kelas ke-1, batas kelas terkecil ialah 30,5 dan yang terbesar 40,5. Pada kelas kedua, batas kelasnya ialah 40,5 dan 50,5. Nilai pada batas atas kelas yang ke-1 40,5 sama dengan dan merupakan nilai batas bawah bagi kelas yang kedua 40,5. Batas kelas selalu dinyatakan dengan jumlah digit 1 desimal lebih banyak daripada data pengamatan asalnya. Ini dilakukan untuk menjamin tidak ada nilai pengamatan yang jatuh tepat pada batas kelasnya, sehingga menghindarkan keraguan saat data tersebut harus ditempatkan. Contohnya, bila batas kelasnya dibuat seperti ini: kelas ke-1 30/4, kelas kedua 40/50. Yang kelima, panjang atau lebar kelas. Selisih antar dua nilai batas bawah kelas yang berurutan, atau selisih antara dua nilai batas atas kelas yang berurutan, atau selisih antara nilai terbesar dan terkecil batas kelas bagi kelas yang bersangkutan. Biasanya lebar kelasnya memiliki lebar yang sama. Contohnya, lebar kelas 41/30 sama dengan 10. Selisih antar dua batas bawah kelas yang berurutan. Lebar kelas 50/40 sama dengan 10. Selisih antar dua batas atas kelas yang berurutan. Lebar kelasnya 40,5/30,5 sama dengan 10. Selisih antar nilai terbesar dan nilai terkecil batas kelas pada kelas ke-1. Yang keenam, nilai tengah kelas. Nilai kelas adalah nilai tengah dari kelas yang bersangkutan yang diperoleh dengan formula berikut: setengah batas atas kelasnya ditambah batas bawah kelasnya. Nilai ini dijadikan perwakil dari selang kelas tertentu untuk perhitungan analisis statistik yang selanjutnya. Contohnya, nilai kelas ke-1 ialah setengah 31 tambah 40 sama dengan 35,5. Yang ketujuh, banyak kelas. Pada tabel ada 7 buah kelas. Yang ke-8, frekuensi kelas. Banyakkah nilai yang muncul pada selang kelas tertentu? Contohnya, pada kelas ke-1, frekuensinya adalah 2. Nilai frekuensinya adalah 2 karena pada selang antara 30,5 sampai 40,5 hanya ada 2 angka yang muncul, yakni nilai ujian 31 dan 38. Teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi atau TDV. Yang pertama, distribusi frekuensi dibuat dengan alasan berikut. Kumpulan datanya yang besar dapat diringkas, lalu kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data, dan ini merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting seperti histogram. Banyak juga software yang bisa digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi secara otomatis. Meski demikian, di sini tetap akan diuraikan mengenai prosedur dasar dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Urutkan data dari nilai yang paling kecil. Tentukan range-nya. Range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tentukan banyak kelas yang diinginkan, tapi jangan terlalu banyak atau sedikit. Berkisar antara 5 dan 20 kelas, tergantung dari banyaknya data. Tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Pada saat menyusun TDF, pastikan bahwa kelas yang tidak tumpang tindih, sehingga setiap nilainya pengamatannya harus masuk tepat ke dalam satu kelas.
Pastikan juga tidak akan ada data pengamatan yang tertinggal. Lalu, cobalah untuk menggunakan lebar yang sama untuk semua kelas, meskipun kadang tidak mungkin untuk menghindari interval terbuka, seperti lebih besar sama dengan 91, dan mungkin saja ada kelas tertentu dengan frekuensi 0. Contohnya, kita gunakan prosedur di atas untuk menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi nilai ujian mahasiswa. Berikut ialah nilai ujian yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Pertama, rank ialah nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan 99 dikurang 35 sama dengan 64. Yang kedua, banyaknya kelas dibagi, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Apabila kita lihat nilai rank 64, mungkin banyak kelasnya sekitar 6 atau 7 kelas. Sebagai latihan, kita gunakan aturan Sturges seperti ini. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 80 sama dengan 7,28 sama dengan 7. Yang ketiga, panjang kelasnya sama dengan rank dibagi banyak kelas sama dengan 64 dibagi 7 sama dengan 9,14 sama dengan 10. Keempat, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas yang pertama. Nilai ujian yang terkecil sama dengan 35. Penentuan batas bawah kelasnya bebas saja, asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas itu. Misalkan, apabila nilai batas bawah yang kita pilih yakni 26, maka interval kelas pertamanya adalah 26 dikurang 35. Nilai 35 tepat jatuh di bawah atas kelas ke-1. Namun, apabila kita memilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilai terkecilnya adalah 35. Dan itu tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun, untuk kemudahan dalam penyusunan dan pembacaan PDF-nya, batas bawah 30 atau 31. Oke, saya tertarik dengan angka 31, sehingga batas bawahnya ialah 31. Dari prosedur di atas, kita dapat info sebagai berikut ini. Kita lihat sebagai contoh, banyak kelas itu 7, panjangnya kelasnya itu 10, batas bawah kelasnya itu 31, dan selanjutnya kita susun TDF-nya. Nah, untuk form TDF-nya bisa dilihat di sini, kelas pertama, kedua, ketiga, dan sampai 7. Di sini kita juga bisa melihat nilai ujian, batas kelas, turus, dan frekuensi. Tabel berikut ini merupakan tabel yang sudah dilengkapi. Ini merupakan tabel yang sudah dilengkapi dengan angka-angka yang sebelumnya. Atau dalam bentuknya bisa dipersingkat lagi, lebih ringkasnya. Bentuknya seperti ini. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Variasi yang paling penting dari distribusi frekuensi dasar itu merupakan dengan menggunakan nilai frekuensi relatifnya, yang dimana disusun dengan cara membagi frekuensinya dari setiap kelasnya dengan total dari semua frekuensinya. Sebuah distribusi frekuensi relatif itu mencakup batas-batas kelas, sama kayak TDF, tapi frekuensinya yang dipakai itu bukan frekuensi aktual, melainkan relatif. Relatif kadang-kadang itu ya bisa dinyatakan dengan persen, dan ini contoh dari frekuensi relatif, bisa dilihat ya. Contoh frekuensi relatif ke-1, ini contoh soal. Fi sama dengan 2 dan N sama dengan 80.
Frekuensi relatifnya itu sama dengan 2 dibagi 80 dikali 100% sama dengan 2,5%. Hasilnya itu. Dan ini merupakan tabel hasilnya. Distribusi frekuensi kumulatif. Variasi lain distribusi frekuensi itu tersendiri. Frekuensi ini biasanya digunakan untuk sebuah kelas yang memiliki nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas yang sebelumnya sudah ditampilkan. Nah, ini kita lihat contohnya bahwa kolom frekuensinya ini selain ada label header diganti dengan kumulatif, kurang dari, batas-batas kelas itu juga diganti dengan ekspresi yang menggambarkan kisaran nilai yang baru. Nah, bisa dilihat ya contohnya. Variasi lainnya merupakan frekuensi kumulatif, lebih dari. Prinsipnya itu dia sama kayak prosedur sebelumnya sih. Nih, hampir sama kan dia. Ya, kurang lebih ya seperti itulah. Histogram. Histogram itu merupakan bagian dari grafik batang, di mana skala horizontalnya mewakili nilai data kelas dan skala vertikal yang mewakili nilai frekuensinya. Maksudnya frekuensi itu nilai angka yang tadi sebelumnya dilihatin kan, ada tulisan frekuensi di situ. Nah, nilai itu maksudnya. Tinggi batangnya itu sesuai dengan nilai frekuensinya. Dan batang satu dengan batang lainnya saling berdempetan, nggak ada jarak di antara batangnya. Polygon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak di atas nilai-nilai titik tengah kelas, yang biasanya dipakai buat melihat persenan dari ya pokoknya seperti itulah kurang lebih. Ketinggian dari titik-titik tersebut sesuai dengan frekuensi kelas, dan segmen garisnya diperluas ke kanan. Nah, garisnya itu lebih diperluas lagi ke kanan dan ke kiri, sehingga grafiknya itu dimulai dan berakhir pada subuh horizontal. OGIF itu grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif. Dan ini sih sama kayak data distribusi frekuensi kumulatif. Lihat aja bahwa batas kelas yang dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari garis bawah pertama dan berakhir di garis kelas terakhir paling atas. OGIF juga berfungsi untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Seperti pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa ada 68 mahasiswa kan yang mendapat nilai yang kurang dari 90,5. Bisa dilihat ya tabelnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.